Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Motovlog Sumatera Barat. Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Ya, apa kabar kalian? Bagaimana hari-harinya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan rezeki ya, dan semoga kalian dijauhkan dari mara bahaya dan juga selalu keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ayo kita aminkan. Semoga amin berjamaah kita ini mempermudah kita, barokah buat kita dalam menyikapi kehidupan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya, cukup berbeda. Kali ini kita berada di jalur Malala ya, ini ya. Seperti konten-konten yang sebelumnya, saya karena melalui jalur ini, sepertinya saya mulai terbiasa dengan jalur ini, saudara-saudara. Kenapa demikian? Biasanya saya nggak pernah jalur-jalur ini. Hampir 2 tahunan saya nggak pernah lewat jalur ini sebelumnya. Namun belakangan ini, kalau saya setiap mau ke Bukit Tinggi, saya pasti alternatif pertama saya bagaimana saya bisa melalui jalur Malala ini. Entah nggak tahu kenapa ya, entah nggak tahu kenapa. Ini jalur ini sekarang sangat bersahabat buat saya. Kenapa demikian? Ya, kalau saya untuk memaksakan jalur ke Padang Panjang, yang pertama itu memang pemandangan di sana itu cukup bagus gitu kan, dalam Padang Panjang. Yang kedua itu ketersediaan bengkel atau Pertamina kalau lewat jalur Padang Panjang itu lebih terjamin ya dibandingkan lewat di sini. Kalau di sini sih kalau kalian bocor atau gimana kendaraan kalian, ya wallahu alam itu mendorongnya sangat jauh sekali karena jarak bengkel, jarak pom bensin tidak ada di sini, yang ada cuman ketengan gitu. Jadi tidak prediksi di sini lewat nih. Tapi pun walaupun sebagaimana, sebagaimana dong. Ya, tapi pun begitu, meskipun begitu ya, nggak tahu kenapa dengan berjalannya waktu saya lebih senangnya melewati jalur ini karena ketenangan pikiran aja ya. Karena kalau di sini kalian lihat saja sendiri, ini kosong, tidak ada lawan pun, tidak ada mobil besar, mobil yang aneh-aneh, travel yang terlalu kencang dari belakang. Yang penting kalian jaga aja kestabilan motor atau kestabilan kendaraan ini. Awas, terlalu waspada ya kiri kanan dan lihat jalannya mau berlubang atau gimana. Ya udah, di sini sudah aman. Dan juga kalian harus prepare juga bensin atau BBM kalian atau motor kalian aman gak lewat sini. Dan juga satu lagi yang sangat penting sekali, apabila kalian lewat sini pastikan juga itu jangan di dalam keadaan hujan atau badai sedikit pun, karena di depan medan yang kita hadapi yakninya perbukitan jurang gitu. Jadi kalau kalian bilang wah enak di sini, kalian harus perhatikan juga cuaca ya. Dan kalau untuk jarak sih memang agak jauh saya pikir di sini ya. Tapi jauhnya itu nggak kebangetan kali gitu. Maksudnya jaraknya itu ya sekitar telat-telat 15 menit lah dari orang yang dari Bukit Tinggi. Tapi di sini jaminannya nggak ada macet gitu. Tapi yang di Bukit Tinggi belum tentu kan. Maksudnya di Padang Panjang ya, lewat Padang Panjang itu jaminan macet itu belum tentu. Jadi kalau di sini sih aman gitu kan. Kalau di sana macet, jalurnya padat gitu kan. Belum lagi nanti mobil berhenti sembarangan, pasar tumpah ya.
saya sarankan kalau kalian berkendaraan mobil atau motor, kalau mau ke Bukit Tinggi, coba deh sekali-sekali lewat sini, mana tahu jatuh cinta kan. Dan seperti yang saya rasakan sekarang, ya memang saya jatuh cinta dengan jalur ini. Saya sangat sayang sekali jalur ini karena ini akan memanjakan diri saya sendiri. Tidak perlu banyak pikiran. Maksudnya tidak perlu berbanyak pikiran untuk memantau apakah ada lawan atau apapun yang ada di perjalanan. Nah, bisa lihat ini, orang Bogor pun lewat sini nih. Nah, ini yang kalau waspada cuma ini nih ya, kayak gini. Beberapa portal untuk anak sekolah ya, karena sekarang udah mulai sekolah. Nah, jadi kalau waspada itu, kadang-kadang di tengah ini kadang-kadang ada beras melintas kan. Nah, seperti ini blank spot seperti ini kan. Nah, kalian saya aja ini bisa kalian, saya jamin kalau kalian seorang motovlogger yang mau ke Sumatera Barat atau camper van, nah itu dia. Saya baru juga subscribe beberapa channel camper van dan juga mereka subscribe ulang channel saya. Saya sarankan cobalah lewat di sini dan coba nikmati sensasi di sini. Kalian bisa solo camping atau camping di sini dan pastikan di sini aman ya kalau camping kalian, karena di sini sangat atau masih hutan alami dan tidak memungkinkan di sini adanya hewan-hewan buas yang tidak bisa kalian prediksi apapun itu. Bahkan seekor harimau pun bisa keluar dari wilayah ini. Tapi kalau malam di sini saya jamin ini sejuk, ini dingin nih di sini nih. Dan juga yang kalian waspadai ya di sini ya, atau bisa kalian harus perhatikan di sini ya, yang menjadi kelemahan dari jalur ini, mulai dari simpang Cicin tadi ya, simpang Cicin sampai kita ke puncak kilometer 85 dari Padang. Itu kita akan mendaki terus ini nggak ada berhenti-berhentinya, menurun pun nggak ada, kita kasih mendaki terus. Dan juga ini akan menuntut rem, akan cepat panas, mesin motor, mobil akan lebih panas. Dan kalian pastikan itu kondisi kendaraan kalian layak untuk jalur ini. Nanti takutnya kalian panas-panas ya udah game dia di atas kan. Ya sama mana tahu gitu kan, motornya selama ini ya mana tahu kan model kendala di motor kalian paksakan lewat sini kan. Nah iyalah, ini kita lihat di depan itu ada Gunung Tandike, di belakangnya itu ada Gunung Singgalang. Dan jalur ini juga sering dijadikan lokasi syuting ya, lebih khususnya itu syuting adventure yang ada di TV-TV, misalnya My Trip My Adventure, Indonesiaku, ataupun channel-channel petualangan. Karena di sini kaya akan keindahan alami, bisa air terjun, bisa sungai, bisa ke hutan. Jadi banyak sih beberapa stasiun TV di Indonesia yang ngambil program TV-nya di daerah Malala ini. Nah, kalian lihatlah ini cuacanya sangat sejuk sekali. Dan di sini ada batang-batang durian ya di sini ya. Dan juga beberapa pohon jati atau pohon kulit manis. Nah, bisa lihat kan? Mungkin kalau kalian mendengar beberapa selentingan tadi, bagaimana raungan motor saya naik ke atas ini. Ya namanya juga mobil tua ya, motor tua ya. Tapi alhamdulillah selama ini mengantarkan saya kemanapun, tidak ada rewel, minus rewel, dan juga sangat mada ya kata orang Padang ini, kuat tahan banting, insya Allah.
Nah, kalau kalian ingin apa? Konvoy bagus juga di sini nih. Ya paling enggak satu motor, atau kalian konvoy dengan motor lain yang sama sefrekuensi ya, sefrekuensi sama kalian, sama kencangnya, sama cara bawa motornya, ya nggak salah kalian barengan lewat sini. Akan membuat kalian jalur ini terasa aja udah sampai aja gitu kan. Kalau konvoy kan itu enaknya gitu, konvoy udah nyampe aja gitu kan, nggak kepikir jauhnya. Nah ini saya udah mulai ngebut sedikit ya, menaikkan kecepatan sedikit biar merasakan juga lah bagaimana tikungan-tikungan yang kita melibas tikungan ini. Nah itu bisa kalian lihat tadi pondok-pondok durian udah keluar ya. Nah seperti ini, karena memang di sini adanya pohon-pohon durian. Di sini juga penghasil durian di sini. Bisa-bisa kalau kalian di jalan menemukan durian tergeletak di aspal, jatuh di aspal, kalian bisa ambil. Karena itu di penduduk sini tidak mempermasalahkan kalau dapatnya itu di jalanan gitu kan, nggak ditungguin oleh empu punya batang gitu, batang durian. Silahkan bawa pulang. Saya jamin deh, saya yang jamin. Kalau kalian nggak percaya. Nah ini kalian harus waspadai juga, ini ada beberapa penyempitan jalan di sini nih. Karena masalah tanah ya, pembebasan lahan di Sumatera Barat seperti yang kalian tahu lah, sudah menjadi rahasia umum. Setiap perkembangan ataupun penambahan pembangunan selalu terkendala dengan masalah pembebasan lahan. Nah ini kita mulai memasuki daerah-daerah hutan ya. Sekarang kita masih menemui beberapa perkampungan ya. Nah nanti kita akan melewati hanya kita sendiri. Kita berada di tengah hutan gitu. Tapi insya Allah, intinya sih kalau kalian mau lewat sini nggak usah terkabur, nggak usah sok-sokan gitu kan, sok-sok berani, sok-sok gimana. Tetap izin, tetap santun, tetap pamit, tetap numpang lewat sama apa ya, jalan gitu. Nah kalau untuk pemandangan sendiri nggak kalah bagusnya dengan pemandangan yang kalian temui di Padang Panjang. Karena di Padang Panjang kalian bisa melihat air mancur ya, air terjun ya, di sisi jalan. Nah di sini kalian juga bisa menemui pesawahan-pesawahan rakyat dan juga hutan-hutan hijau yang memanjakan mata kalian. Jadi adem gitu. Nah lihat ini, tikungannya memang agak tajam di sini, selalu nanjak jalannya, jadi hati-hati ya. Dan kalau kalian ingin melewati ini, belum pernah melewati ini, minta saran saya silakan, karena ada beberapa titik di sini yang harus kalian pahami gitu. Maksudnya apabila kalian malam di sini kan, ya yang namanya daerah seperti ini ya ada penunggunya gitu. Nah jadi kalau kalian ragu atau gimana-gimananya nggak usah gitu. Tapi kalau kalian udah niatnya ikhlas, ya insya Allah lah sampai. Karena ada beberapa titik di sini memang dikenal dengan jalur keramatnya, tempat keramatnya. Mungkin orang Sumatera Barat ada yang tahu, ada yang enggak ya. Ya udah deh,
Sepertinya kita cukupkan aja ya konten Malala ini. Nanti kita akan sambung lagi di jalan ekstrim lagi ya, ke atas. Setelah kita makan sarapan dulu nanti di masjid pemberhentian kita seperti biasa di masjid apa ya, saya juga nggak tahu itu namanya masjid itu pas saat mau mendaki tikungan Malala. Saya pasti di sana berhentinya. Kalau kalian sempat di sana kesini melihat saya berhenti di sana ya disapa juga lah. Karena kalau kebiasaan saya berkendara ya atau bawa sepeda motor, gak pernah itu misalnya ke Bukit Tinggi atau kemana gitu, pasti minimal tuh berhentinya sekali atau 2 kali. Gak pernah saya paksain motor ini buat overhead jalan terus. Karena memang ada beberapa motor-motor baru sekarang ya, Matic atau gimana, dia sih nggak masalah kalau overhead ya. Nggak tahu sih, saya nggak pernah ngukur. Tapi yang saya tahu sih, yang saya terima dari pelajaran dari orang-orang tua dulu, kalau motor ini jalan 100 kilo aja berhentilah agak 1 kali gitu, agak 1 kali atau minimal 2 kali gitu kan, biar beri kesempatan ke kendaraan kalian untuk dingin dulu atau ban kalian didinginkan dulu gitu kan. Nah ini sih saran sih menurut saya yang saya terima dari master-master yang ngajarin saya naik motor ya, berkendaraan. Oke, sampai jumpa di kawasan Malala ini. Sampai jumpa juga di nantinya di konten selanjutnya yang lebih seru ya, dengan pembahasan yang lebih seru juga. Jangan lupa tidak bosan-bosannya komen, like, share, dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi menampilkan konten-konten yang lebih menarik lagi ya. Sampai jumpa, see you.